Halo pemirsa, kabar membahagiakan datang dari pasangan Atta dan Aurel yang kini telah resmi menikah dan menjadi suami istri. Di mana Presiden Jokowi tak sekedar hadir namun juga menjadi saksi pernikahan mereka. Selanjutnya, ada aktris cantik Nabila Atmajaya yang memberikan tanggapannya mengenai video viral tentang seorang pria yang menikahi 3 wanita sekaligus. Terakhir, ada kabar dari Frederica Alexis Jul, juara Putri Indonesia 2019 yang melaporkan salah satu klinik kecantikan di daerah Kemang perihal dugaan malpraktek. YouTuber Atta Halilintar telah resmi menikah dengan Aurel Hermansyah pada 3 April 2021. Disebut pernikahan termewah tahun ini oleh netizen, nyatanya gelaran akad Atta Aurel bukan hanya dihadiri tamu dari kalangan artis saja, melainkan tokoh-tokoh negara turut hadir bahkan menjadi saksi, yakni Presiden Jokowi hadir dan menjadi saksi dari mempelai pria, sedangkan Menteri Pertahanan RI Prabowo jadi saksi dari pihak mempelai wanita. Hal tersebut rupanya menjadi keinginan terbesar Atta. Dirinya menjelaskan bahwa pernikahannya ingin dihadiri dan disaksikan oleh tokoh penting dari negeri ini. Atta Halilintar mengesahkan dirinya menjadi suami Aurel Hermansyah dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp342.021 dan seperangkat alat sholat. Atta pun menceritakan momen detik-detik sebelum pernikahannya bahwa dirinya menangis hingga matanya bengkak karena ketidakhadiran orang tuanya. Atta pun mengungkapkan keinginannya agar resepsi nanti dapat dihadiri oleh keluarganya dalam formasi yang lengkap. Sepertinya biasa ya kalau orang kayaknya, apalagi ini momen sakral di hidupnya yang akan menjadi sejarah di hidup aku, akan menjadi sejarah di hidup dia. Bagaimana status aku yang dari single menjadi suami orang, dan itu luar biasa sih. Perasaanku tuh nggak bisa digambarkan kata-kata. Aku sampai udah terpikir segalanya, kayak bahagia, deg-degan, ya segala macam lah. Pokoknya yang penting aku sekarang bahagia. Mas kawinnya maknanya itu adalah tadi 340 itu menggambarkan tanggal pernikahan kami di 3 April bulan 4 tahun 2021 itu, dan seperangkat alat sholat dan lain-lain gitu. Aduh, deg-degan banget pastinya. Dari awal masuk aja tuh air matanya udah nggak kekontrol, jadi nangis, tapi nangisnya nangis bahagia, alhamdulillah. Karena senang juga akhirnya proses akad nikah yang telah kita tunggu ya sayang, akhirnya berjalan dengan lancar. Sebenarnya sih memang maunya kan di momen bahagia ini kita punya disaksikan figur-figur hebat yang ada di tanah air, yang menjadi panutan banyak orang juga. Dan di sini sih pengen terlihat aja kita itu benar-benar serius gitu melaksanakan akad ini untuk hidup kita. Kalau ditanya prosesnya, ya dari pihak Aurel ada Bapak Prabowo yang luar biasa. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Karena beliau pulang ke Jakarta belain dari Rusia hanya untuk menjadi saksi. Jadi benar-benar seneng banget gitu dan berterima kasih. Dan terima kasih juga Bapak Joko Widodo, Pak Bamsud juga ya. Dan Pak Bamsud yang menyempatkan hadir menjadi saksi. Dan yang aku kaget lagi Ibu Jokowi juga, Ibu Riani ya. Dan aku bahagia banget lah dengan banyaknya orang yang menyayangi kami berdua, mensupport, mendoakan. Semoga ini menjadi bukti walaupun di masa pandemi gini pernikahan sesuai protokol itu bisa berjalan gitu. Yang penting kita bagaimana mentaati protokol kesehatan dan menjaga itu semua gitu sih. Nggak tahu ya, aku tuh dari datang udah ngerasa
Oh iya, aku ngeliat kamu Iya. dari di TV tuh, kamu udah menangis banget Iya. deh, tak beda banget aku kayak. Dari berdiri emosionalku tuh dari pas berdiri masuk tuh udah emosional banget gitu. Aku udah kayak segalanya gitu kayak kerasa gitu, kayak kangen orang tua, kangen adik-adik, pengen ada di sisi aku. Di hari bahagia aku ngelihat dia, pengen akad, pengen jadi suami. Wah, segala macam ada di situ. Jadi aku tuh kayak ngerasa ini udah one of my dream come true. Kekangenan sama keluarga itu bergabung di situ, dan itu membuat aku kayak aduh. Dan aku sadar ternyata aku manusia biasa gitu yang merasakan semua kesedihan itu, semua keharuan itu. Bagaimana menurut aku ini salah satu momen terindah lah di hidupku gitu. Jadi aku nggak bisa berkata lagi gimana hati aku bergemuruh. Mungkin dia sendiri sadar, aku sampai menggigil kakiku gitu kayak. Iya, aku ngeliat sama di TV tuh kamu Aku kayak udah nahan-nahan nangis gitu. udah sesengguh kan, aku udah mau tahan bentar. Mungkin dia mungkin tadi kalau Bapak Presiden lihat aku tuh Iya. gitu-gitu emang tuh, aku denger. sampai nggak enak, aku sampai permisi Pak. Aku udah nggak bisa nahan lagi gitu kayak. Campur aduk rasanya. Campur aduk. Jadi waktu itu memang kita sempat kirim surat ke Bapak Jokowi untuk menjadi saksi gitu. Terus akhirnya walaupun beliau jawabnya itu kan mendekati hari. Tapi alhamdulillah bisa terwujud ya, karena memang kita pingin banget gitu disaksikan oleh Bapak Presiden dan gitu. Bapak Prabowo dan Babe Bamsud juga. Iya. Tadinya Ya dari 2 minggu lalu, apa 2 minggu ya? Iya, Lebih. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Pokoknya dari abis kita lamaran tuh kita udah kirim surat sih Kita gitu. kirim surat ke istana. Tadinya kita sempet kayaknya apa nggak jadi ya gitu, karena kan kita menunggu. Nah tapi alhamdulillah Hamin 2 acara istananya ngabarin bahwa Bapak berkenan hadir. Wah itu seneng banget. Dapat bonus lagi, ada ibu. Iya gitu, jadi seneng Jadi banget. tambah seneng lah. Bahagia lah pokoknya hari ini, komplit lah segala macam prosesi sampai Ya. kita sekarang menjadi resmi suami istri yang aku nggak pernah bayangin, maksudnya nggak pernah bayangin ini akhirnya terjadi gitu. Kayak di luar, maksudku kita proses ke acara itu tuh sangat mepet gitu. Iya. Apa-apa serba terburu-buru, semua serba mepet. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya lancar dan semuanya bagus. Iya. Bahagialah. Sementara itu, Atta dan Aurel telah memilih Dubai sebagai tempat mereka untuk berbulan madu. Diungkapkan bahwa keduanya akan terbang ke Dubai pada 6 April 2021 dan kembali sebelum Ramadan karena ingin melaksanakan ibadah bulan puasa di Indonesia. Kalau bulan madu kita sebenarnya ada rencana sih, cuman masih insya Allah lah kalau memang jadi mau ke Dubai, cuman rencananya kalau tanggal dapat 6 insya Allah ya. tanggal 6 dan kita Ramadan udah di sini lagi gitu. Pengennya puasanya Tetep di Indonesia. Ya. Tapi ya nggak tahu ya, nanti kita lihat dulu nih. Kita soalnya tadinya masih fokusnya ke pernikahan, kan malam juga kita masih ada syukuran lagi. Masih ada syukuran akad. Nggak, cuma mungkin kalau kita nggak jadi ke Dubai, mungkin aku bilang sama dia mungkin kita yang Dalam cari negeri yang di bisa juga. Indonesia aja gitu. Emang rencananya dalam negeri, cuman kan memang dari segala tempat pilihan itu kayaknya kalau di dalam negeri kita nggak bisa mengelakkan namanya privacy ya. Iya benar. Privacy kita berdua tuh kayak ya kita harus tahu, memang banyak masyarakat yang mencari tahu, yang sayang sama kita. Tapi kalau kita mau privacy kayaknya kita cari negara lain dulu. Tapi bukan berarti aku nggak suka Indonesia. Aku sangat suka travel Indonesia. Bahkan sebelum aku menikah sama bundanya dia, sama pipinya, kita sering banget jalan-jalan keliling Indonesia. Betul. Bahkan aku udah planningin sama dia kita honeymoon gimana keliling Indonesia semua kota terbaik. Cuman mungkin untuk karena kita cuman punya waktu sebelum Ramadan ini kan Hanya semingguan. Jadi kita ya pilih udah. tempat yang mungkin kita bisa quality time. Kita udah maksudnya banyak pikiran, capek juga sampai hari ini, aku Iya. juga. Coba kita melegakan pikiran, kan stressful kita, depresinya ada juga kan. Drama-dramanya, cuman ya seru depresi lah. pernikahan tuh besar banget gitu. Iya. Jadi berantemnya nyata gitu. dan nyata.
Yang kata orang dulu, oh nanti semakin dekat ke hari H, Dramanya makin drama banget. makin banget. Enggak kan kita sayang satu sama lain. Ternyata Beneran ada. nangis berapa kali, mata bengkak berapa kali, perdebatan panjang berapa kali. Tapi itulah melatih kita untuk menjadi punya hubungan yang dewasa gitu satu sama lain. Saling menyayangi, menerima kekurangan satu sama lain. Resepsi kita belum tahu karena resepsi insya Allah pengennya ada orang tuaku. Jadi di mana orang tuaku entah dia lagi berobat atau apa, kita mungkin aja persepsi nggak di Indonesia gitu. Cuman belum tahu. Belum tahu lah. Jadi masih Jadi panjang. buat mungkin teman-teman artis nanti yang mungkin kita nggak undang di syukuran bisa datang diundang nanti di resepsi. Karena memang terbatas, kita kan menjaga banget, banyak juga memang takutnya teman-teman baper kok aku nggak diundang ini. Tapi emang ini masa pandemi jadi kita harus menjaga. Tadi kita video call ya. Tadi kita Zoom. Oh sebelum akad. Wah video call aku sampai 5 jam 6 jam. Sampai aku Semalam kan nangis. aduh Sampai pagi kayaknya dia nggak tidur. mata aku tuh bengkak habis nelfon tuh kayak ya Allah gimana ya aku tuh tetap ngerasa walaupun aku bisa semuanya kerjain kayak sendiri, tapi sentuhan orang tua berada di sisi kita kan memang itu besar banget pengaruhnya. Tapi ketika malam itu aku mendapatkan doa dari orang tua, Dari doanya adik-adik buat juga ya. aku, doa buat calon istriku, sampai doa buat kehidupan kita ke depannya, itu aku bener-bener langsung bercucuran gitu, emosiku langsung, dan itu bikin aku susah tidur sampai pagi saking aku pesannya semoga jadi keluarga bahagia, jadi suami yang bisa membimbing istrinya bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat gitu. Belum lama ini viral seorang pria yang menikahi 3 orang wanita sekaligus. Hal tersebut membuat netizen dan kalangan artis ikut heran dan banyak menuai pertanyaan. Namun, artis cantik Nabila Atmajaya juga ikut berkomentar tentang pernikahan yang tidak biasa itu. Di samping itu, bagi Nabila memiliki istri 3 atau poligami belum tentu bisa adil karena wanita pasti ingin memiliki satu pendamping. Akan tetapi, ia tak melarang poligami. Namun jika ia diposisikan dalam kejadian tersebut, Nabila menolak dan memilih pendamping baru. Tapi aku baru pertama kali sih dengar ada yang kayak gini, namanya kan satu kalau misalkan memang mau poligami ya. Oh, poligami. Itu ya pasti nggak yang dalam berbarengan juga gitu ya kan. Ada proses satu-satu, setahun satu gitu kan, lebih penting daripada sekaligus. Aku baru dengar sih gimana akadnya juga kan. Karena tuh kayak abis bapak yang ini lagi, bapak yang ini lagi gitu. Kalau dalam pemikiran aku yang namanya punya istri lebih dari satu sih nggak akan ada yang bisa adil, karena namanya cewek pengen milikin suaminya seutuhnya pasti kan. Iya. Jadi kalau misalkan punya istri dibagi-bagi pasti ya si ceweknya nggak akan pernah merasa adil sih menurut aku. Aku juga nggak mau sih. Ya aku nggak yang bilang kayak nggak mau, karena kan setahu aku dalam Islam itu memang kalau cewek nggak boleh nolak. Tapi ya ayo berharap ya kalau bisa jangan sampai lah gitu. Aku pengen yang lurus aja sama suami nanti gitu, kayak berhappy gitu, nggak mikirin gitu. Poligami boleh gitu. Hati sih pasti ya, semuanya pasti nggak ada yang mau sih, semua cewek gitu. Tapi kalau untuk soal Islam, kalau untuk aku sendiri mungkin aku belum kuat. Jadi ya mungkin mendingan cari yang benar sama aku. Nah, aku mendingan cari yang benar. Nggak apa-apa sama cewek itu, tapi aku cari yang lain juga gitu. Aku stop sampai di situ. Daripada aku sakit hati, seumur hidup aku loh. Mendingan cari yang benar. Tak sampai di situ, bagi Nabila perempuan merupakan sosok yang harus disayang. Meskipun ia bukan sosok yang manja ke pasangannya, namun lebih memilih menspesialkan sang kekasih. Iya dong, kalau cewek tuh apa ya, sukanya kan disayang, diperhatiin kan. Tapi kayak cewek-cewek juga kayak kebanyakan ya karena dia pikir diri itu cewek harus diperhatiin banget ya. Kalau aku sih enggak, aku malah lebih suka merhatiin si cowok gitu. Iya benar, kayak happy aja gitu kalau aku bisa ngelakuin sesuatu hal yang bikin si cowok itu senang. Lebih kayak gitu sih daripada yang kayak cowoknya manjain si ceweknya terus. Gitu, jadi apa ya, ada spesialnya gitu jadi cewek. Harus bisa ngelakuin sesuatu yang spesial juga ke pasangannya.
Iya, mungkin kalau dalam posisi cowok itu adalah beruntung sekali gitu kan. Bisa, iya dong, tiap hari bisa bilang cewek yang beda-beda, ya kan. Kalau cewek ya pasti, ya aku yakin lah. Ya aku nggak pernah tahu dalam hati orang, cuma menurut aku pasti dalam si cewek-cewek 3 ini dalam hatinya pasti kayak nggak happy juga, pasti pengennya jadi satunya. Jebolan Putri Indonesia 2019 Frederica Alexis Jul melaporkan salah satu klinik kecantikan berlokasi di Kemang. Pasalnya, ada dugaan melakukan malpraktek yang berakibat wajah Frederica mengalami kerusakan. Di samping itu, Frederica ditemani kuasa hukumnya melaporkan 2 perkara. Menurut kuasa hukum Frederica, adanya dugaan penipuan dan adanya malpraktek yang berakibat ke masalah kesehatan Frederica. Di samping itu, Frederica juga tidak menerima uang bayaran setelah menjalani kewajibannya sebagai ambasador di klinik tersebut. Lalu, langkah apa saja yang Frederica layangkan ke Polres Metro Jaya? Ya, jadi kemarin kita sudah menemukan ada dugaan dua unsur pasal pidana yang bisa kami laporkan di Polda Metro Jaya kemarin. Makanya ini berbeda dengan laporan sebelumnya. Artinya laporan kami alhamdulillah sudah diterima 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya, nanti dijelaskan sama Pak Erik. Ini kita fokus kepada terkait undang-undang kesehatan dan adanya dugaan penipuan dari sebuah klinik kecantikan yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, sehingga kami melihat ada beberapa unsur-unsur yang dapat kami laporkan. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya adalah bahwa kami akan terus melakukan upaya hukum sampai dengan klien kami mendapat rasa keadilan. Bahwa ada 2 undang-undang di sini yang kita majukan. Yang pertama adalah mengenai undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan, yakni tentang adanya tindakan medis, gitu. Dugaan yang mengikuti undang-undang itu harus memiliki, ya. Pertama harus basic education-nya adalah spesialis. Yang kedua harus memiliki sertifikasi. Nah, itu undang-undang yang berkata begitu. Nah, disinilah kita melaporkan dugaan hal tersebut, ya. Jadi tidak semata tentang obatnya, tidak semata tentang obat, tetapi tindakan medis itu, kapasitinya atau kapasitasnya, gitu. Jadi pasalnya itu pasal 98, pasal 106 dan pemidananya itu adalah di pasal 197 tentang kesehatan dengan ancaman lebih kurang 15 tahun atau denda setengah M atau setengah miliar, gitu. Nah, yang kedua, kami pun melaporkan tentang dugaan penipuan. Kenapa kami laporkan ini? Karena klien kami sudah melakukan apa yang harus dilakukan di dalam perjanjian itu. Artinya salah satunya, klien kami itu sudah menjalani treatment itu. Gitu. Di sisi lain pun, klien kami sudah menjadi brand ambassador daripada klinik itu. Namun, sampai dengan detik ini, ketika klien kami mendapatkan persoalan atau permasalahan dengan katakanlah wajahnya, yang juga menjadi pembuktian kami, hingga detik ini klien kami belum pernah menerima kenikmatan 1 sen pun dari klinik tersebut. Nah, tolong diperjelas ini, dicatat ini, bahwa klien kami sampai detik ini belum pernah menerima kenikmatan apapun 1 sen pun dari klinik tersebut. Nah, hal inilah yang kami melaporkan itu. Tak terima dengan apa yang menimpa sang anak, Ibunda Frederica ikut angkat bicara. Ia mengaku geram dengan tidak adanya pertanggungjawaban yang dilakukan klinik tersebut. Bahkan, Frederica dibilang pansos. Namun ucapan tersebut tak membuat karir Putri Indonesia itu surut, bahkan ia masih dibanjiri oleh jadwal syuting.
Jadi sebelum kita melakukan kewajibannya sebagai BA endorse, tentu kita melakukan kerjasama terlebih dahulu, kontrak-kontrak, nilai-nilai, ya. Barulah kita setelah kesepakatan dan tertulis loh, ya, tertulis di dalam surat perjanjian, ya. Nah, barulah kita melakukan kewajiban kita, ya, mendatangkan klinik tersebut, ya. Jadi pertama kita sudah menandatangani persetujuan kedua belah pihak, ya. Nah, itu kan berarti ada hak anak saya harusnya dibayar. Di situ tertera loh, ada term condition dan atas permintaan klinik tersebut. Ya, tapi sampai saat ini anak saya sudah melakukan kewajiban, ya, tidak dibayar. Term condition pertama pun tidak dibayar, saya diamkan. Sedangkan mereka sudah posting, kan kami tidak memantau, kami memantau terus. Tapi di mana etika profesionalnya dia? Ya, anak saya sudah babak belur, ya, sudah tidak ada dioperkan, kami kasih ke dokter lain, silakan. Jangan dokternya dia yang sudah bikin anak saya rusak mukanya, terus tiba-tiba datang tidak kontak saya, kan nggak bagus, ya, tidak dibayar, tidak dioperkan sesuatu. Jadi yang melalaikan kewajiban siapa? Pihak mereka, bukan kita. Ini dokter yang sama, kita kan takut. Terus nggak ada ngomong loh ke saya, tiba-tiba datang salah siapa, dia punya nomor telepon saya. Ya dong, saya nggak terima tamu, saya nggak tahu ada yang mau datang. Kalau mau kontak Frederika, dia dalam keadaan sakit pada saat itu, tentu nggak akan membalas. Jadi jangan menyalahkan anak saya, di media dia ngomong begitu pengacaranya. Saya sangat kecewa, jadi pengacara itu, kalau anak yang terjadi, dia akan sama seperti saya. Jangan dibuang-buang yang nggak benar gitu loh. Ya, kemarin ada bahasa saya lihat di statement ya dari kuasa hukum pihak klinik tersebut menyatakan bahwa klien saya Frederika ini mau panjat sosial atau pansos terhadap klinik kliennya. Perlu digarisbawahi sekali lagi saya sampaikan, dan silakan monggo dibuka di Google bahwa prestasinya Fred ini sudah tidak perlu pansos, ya. Fred adalah Putri Indonesia 2019. Fred juga masuk Miss Universe 10 besar, ya. 2019 itu pertama kali sejarah, ya, yang membanggakan Indonesia masuk 10 besar Miss Universe. Jadi tolong kalau bicara kecantikan atau bicara klinik kecantikan, ya, tidak sebanding kalau dibilang pansos, sangat-sangat tidak sebanding. Maka saya juga minta, ya, klarifikasi. Saya tunggu juga permohonan maafnya atau itikat baiknya dari pihak klinik maupun dari pihak kuasa hukumnya, sehingga kalau memang, ya, ada itikat baik, kami juga tidak menutup diri. Namun jika memang merasa dirinya benar, ya kita buktikan saja, ya, lewat jalur hukum sesuai dengan dua laporan polisi yang sudah kami laporkan. Kalau bicara masalah kerugian, tentunya ada kerugian material dan imaterial. Alhamdulillah, karena para produser dan production house inspector yang bekerja sama saya, mereka tahu attitude saya bagus, cara saya kerja juga sangat profesional. Jadi tidak ada berita seperti ini yang mengganggu aktivitas saya. Saya masih berjalan syuting, besok pun masih ada syuting. Jadi nggak sama sekali nggak terganggu. Tapi mungkin saya merasa image saya sih ke-affect ya, karena ada bahasa-bahasanya yang keluar dari pengacaranya yang ya itu tetap saja tidak bagus buat image seorang Putri Indonesia ya. Sebenarnya saya cukup kecewa karena menurut saya